Peristiwa ini terjadi di tahun 2012. Sudah 5 tahun lamanya aku bekerja di sebuah bioskop di kota P. Sebut saja namaku Dinda. Bioskop itu berada tepat di lantai paling atas di sebuah mall yang berdiri megah di kota tersebut. Jabatanku di sini hanya sebagai operator kebersihan. Kami di sini bekerja dalam tim, dan di dalam tim operator ini dibagi menjadi 2 shift. Di tiap shiftnya hanya ada 1 orang personil perempuan, yaitu diriku sendiri yang termasuk di dalam shift A. Tugas utamaku ialah bertanggung jawab menjaga kebersihan area toilet wanita selama jam operasional berlangsung. Itu tadi sedikit gambaran mengenai pekerjaanku selama masih menjadi karyawan di sana. Di suatu siang hari yang sepi, kulihat beberapa teman berkumpul di meja security, tepat di sebelah pintu masuk bioskop. Kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu dengan seorang pengunjung. Karena diriku ini punya rasa ingin tahu yang lumayan besar, aku pun ikut bergabung dengan mereka. Mungkin saja ada topik yang menarik pikirku. Soalnya aku terkadang bosan dengan pembicaraan teman-teman di sini. Topiknya selalu itu-itu saja. Kalau tidak masalah cinlok antara sesama karyawan, ya palingan soal mereka berebut pelanggan saat ngecalo tiket. Dengan jiwa kepo, aku dekati mereka yang masih serius ngobrol. Si pengunjung wanita ini memperlihatkan sesuatu di HP-nya. Ada sebuah foto. Aku pun ikut turut serta melihat foto itu. Kulihat foto tersebut memotret dirinya sendiri dengan posisi menghadap ke sebuah cermin setinggi badan. Sepertinya aku tahu lokasi di mana berselfie itu. Ini kan toilet wanita di bioskop ini, kataku. Coba aku lihat di belakangnya, suruh temanku. Kuperlihatkan dekat-dekat foto yang agak buram itu. Aku tersentak. Di dalam foto itu, selain pengunjung tadi yang sedang selfie, ada sosok wanita lain yang ikut berfoto juga di sana. Namun kesannya sungguh sangat janggal. Memang terlihat sedikit blur, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas ada sosok ganjil yang berupa seorang wanita itu. Ia mengenakan pakaian semacam terusan berwarna hijau pudar. Posisinya berdiri menyamping menghadap ke arah cermin yang terletak di wastafel. Karena faktor foto yang agak buram, wajah wanita itu juga tidak dapat dilihat dengan jelas. Hanya tampak putih di wajah dan di bagian bawah tubuhnya juga terlihat ngabur. Aku kaget. Baru sekali ini aku lihat foto yang kata mereka adalah sebuah penampakan di tempat kerjaku. Kutanya lagi perihal mengenai foto aneh tersebut kepada pengunjung tadi. Ia pun mengulangi ceritanya. Jadi, menurut cerita si pengunjung ini, sekitar 1 minggu yang lalu, ia menonton sebuah film pada jam show terakhir. Selesai menonton, ia pergi bersih-bersih ke toilet wanita. Seusainya, ia iseng berselfie menghadap cermin tinggi yang memang tersedia di situ. Saat dicek hasilnya, belum dilihat ada sesuatu yang tampak aneh. Tapi saat diperhatikan benar-benar, ternyata ada yang ikut nimbrung bersamanya di foto tersebut. Seingatnya dia, waktu dia mengambil foto itu, tak ada seorang pun yang berada di dalam toilet itu. Hanya dia sendirian. Dan jujur saja, aku bergidik ngeri mendengar cerita itu. Beberapa waktu pun berlalu. Hari ini berganti shift kami yang bertugas di sore hari sampai malam berikutnya. Sudah hampir pukul 10 malam. Artinya sebentar lagi loket akan tutup dan jam show terakhir pun sudah dimulai sekian menit yang lalu. Pengunjung terbilang sepi malam ini. Mungkin dikarenakan faktor cuaca, karena saat ini gerimis sedang turun dengan syahdunya di luar sana. Seperti hari-hari kerja biasanya, sebelum jam operasional terakhir, aku selalu memeriksa lagi area toilet wanita. Nantinya akan sedikit kubersihkan sembari mengumpulkan sampah di dalamnya untuk kubuang esok harinya. Dari arah luar pintu toilet, ku dengar ada suara air yang sepertinya mengucur keras. Mungkin ada pengunjung yang memutar keran di wastafel hingga penuh. Padahal kalau diputar sedikit saja, air yang akan keluar juga cukup deras. Pak manajer memang pernah mengingatkan kepada kami untuk bersikap agresif jika ada pengunjung yang bertingkah menyeleneh. Jadinya, aku pun berniat untuk menegur si pengunjung yang ada di dalam toilet tersebut. Kubuka pintu toilet dengan keras. Kulihat
ada seorang wanita sedang menyuci wajahnya di wastafel itu. Air itu membanjiri lantai yang keluar dengan kerasnya di keran wastafel tersebut. Mendadak saja, tubuhku ini tidak bisa digerakkan. Tubuhku kaku, dan aku sadar kalau diriku ini sedang melihat dia. Aku melihat dia, melihat wanita misterius yang sama seperti kulihat di foto tempo hari. Rambut panjang terurai dan baju hijau yang dipakainya semakin meyakinkanku kalau dia adalah sosok wanita tersebut. Dan wanita itu masih saja asik mencuci wajahnya. Posisinya berdiri membelakangi diriku, karena letak wastafelnya memang berhadapan dengan pintu masuk toilet. Aku gemetar ketakutan, tapi aku tetap diam mematung. Ingin sekali aku kabur, tapi kakiku ini terasa berat untuk melangkah. Mungkin aku dipaksa untuk melihat sosoknya tersebut. Kuperhatikan bagian badannya. Baju terusan berwarna hijau itu dipenuhi bercak bekas tanah yang mengering, dan tubuhnya hanya terlihat sampai bagian pinggang saja. Tak ada kaki di situ. Ia menggantung. Di situ, aku langsung berdoa sebisa mungkin. Air mata mengucur cukup deras. Ia menghentikan aksinya mencuci muka. Dengan gerakan perlahan, ia mengangkat kepalanya dari wastafel yang airnya masih mengucur deras. Aku ingin sekali memejamkan mata ini, tapi entah kenapa aku tidak bisa melakukannya. Dan dari arah pantulan wastafel itu, kini aku bisa melihat jelas rupa wanita itu. Kulihat sosok tersebut tidak mempunyai hidung, mata, ataupun mulut. Wajahnya benar-benar rata. Dan saat itu entah kenapa aku masih bisa mendengar cekikikan tawanya. Padahal sosok itu tidak mempunyai mulut. Saat itu juga kepalaku menjadi pening. Pandanganku berputar-putar. Aku sempat mutah di tempat sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Entah pukul berapa, akhirnya aku ditemukan oleh pengunjung yang hendak ke toilet. Pengunjung tersebut lalu memberitahukan petugas security bahwa aku ditemukan pingsan di toilet. Saat itu, aku langsung dibawa oleh teman-teman sepekerjaanku. Aku coba disadarkan. Saat aku tersadar, aku masih merasa sangat ketakutan. Saat itu, aku langsung menceritakan kejadian yang menimpaku. Teman-teman yang lain, mereka hanya berdiri ngeri mendengar ceritaku. Esok harinya, aku pun jatuh sakit, demam selama 3 hari. Saat itu, aku masih terus bermimpi didatangi oleh sosok wanita yang kulihat di dalam bioskop itu. Entah kenapa, sosok wanita itu seakan tidak bisa hilang di dalam pikiranku. Ia selalu datang di mimpiku dan menakut-nakutiku. Hingga akhirnya aku menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuaku. Dan orang tuaku pun membawaku ke salah satu ustadz di sana. Ayahku lalu menceritakan apa yang aku alami. Mendengar ceritaku, Pak Ustadz tersebut lalu membacakan doa ke sebuah botol air mineral. Dan setelah itu, aku disuruh untuk meminumnya. Entah kenapa, saat meminum air tersebut, pikiranku menjadi tenang. Aku pun lalu pulang ke rumah. Esok paginya, kondisi tubuhku sudah mulai membaik. Aku pun sudah mulai bisa untuk bekerja. Saat sampai ke tempat bekerjaku, seperti biasa, teman-temanku menanyakan kabarku. Di situ pun aku menceritakan semua yang kualami selama demam. Dan ada salah satu temanku, sebut saja namanya Rahman. Jadi, Rahman ini dia lawan sip denganku. Dan kata salah satu teman yang sesip denganku, sebut saja namanya Wahyu. Nah, Wahyu ini menceritakan kalau 2 hari yang lalu saat aku sedang sakit, Rahman ini mengalami sesuatu yang cukup menakutkan di sini. Jadi saya akan menceritakan dari sisi Rahman saja. Saat kejadian yang menimpa Dinda itu membuat geger karyawan di sana. Namun bagiku sendiri itu bukan sesuatu yang aneh, karena aku sering mendengar kalau di sini sering muncul penonton yang gaib yang tiba-tiba ada di teater saat malam hari, dan karyawan yang kerasukan ketika sedang haid. Jadi yang terjadi pada Dinda itu aku anggap seperti yang biasa saja. Terlepas dari hal-hal tersebut, perlahan kami semua mencoba melupakan kejadian aneh itu. Namun siapa sangka bahwa peristiwa mistis lainnya masih akan terjadi. Dan ternyata aku yang harus mengalami teror tersebut. Hari itu adalah hari Kamis, dan tim kami yang bertugas mengisi shift malam.
Malamnya, ketika jam operasional selesai, kami terpaksa harus mempersiapkan gedung ini karena esok pagi-pagi sekali akan digunakan. Rencananya akan ada sebuah komunitas yang mau melaksanakan kegiatan nonton bareng. Kegiatan semacam ini termasuk sering diadakan oleh pihak bioskop dan biasanya dilakukan di luar jam operasional. Mau tidak mau, kami harus pulang jauh lebih malam hari lagi. Hampir pukul 1 dini hari ketika kami mengisi kartu absen. Begitu kami hendak pulang, mendadak hujan turun dengan derasnya. Jadi kuputuskan untuk menunggu sejenak, menanti hujan sedikit reda. Hingga tak terasa, sudah 1 jam lamanya aku menunggu. Tapi hujan tak kunjung juga berhenti. Beberapa teman yang rumahnya tidak berapa jauh nekat untuk pulang, meninggalkan aku dan 2 teman lainnya. Aku masih ragu untuk pulang sekarang karena jarak rumahku yang paling jauh dibandingkan yang lain. Apalagi malam memang sudah terlalu larut. Hingga akhirnya ku ajak teman-temanku untuk menginap saja. Mereka pun setuju. Sebelum ini kami memang pernah tidur di sini, walaupun tidak sering-sering amat. Selain aku dan 2 teman yang lain, ada juga operator film dan seorang security yang ikut menginap malam ini. Mengingat suasana bioskop yang lumayan angker di saat malam, kami memilih untuk tidur di lantai 2 saja. Lantai 2 ini merupakan ruang kerja khusus untuk operator yang memutar film. Ruangannya lumayan luas, ada beberapa kasur tersedia di sana dan juga sebuah kamar mandi. Kami menggelar kasur tak jauh dari tangga yang menghubungkan lantai 1 ke lantai 2 ini. Ya, tangga yang kami gunakan ini untuk naik tadi. Tak berapa lama, kulihat teman-teman sudah tertidur pulas. Jelas mereka sangat kelelahan karena harus bekerja ekstra tadi. Hujan masih turun dengan derasnya. Sesekali guntur gemuruh di luar sana. Mata ini semakin terasa berat. Hingga tak kuasa aku menahan kantuk ini dan akhirnya aku pun terlelap. Hingga entah pukul berapa, aku mendengar suara. Terdengar suara langkah dari arah tangga barusan. Kubuka mata ini, coba kutajamkan pendengaran di telingaku. Mungkin saja aku salah mendengar. Suara itu ada lagi dan lagi. Suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan ke tangga. Tapi kedengarannya kalau seseorang itu sedang turun naik tangga ini. Sebagai informasi, tangga penghubung ini memiliki bentuk memutar dan terbuat dari besi. Jadi tentu saja dalam suasana yang sepi seperti sekarang, suara langkah kaki yang terdengar pelan pun masih terdengar cukup jelas. Ketika saja aku langsung terjaga, langkah-langkah itu sepertinya bergerak semakin cepat. Kuperiksa teman-teman yang tidur di sebelahku. Mereka semua masih terlelap di sana. Lagi-lagi suara itu mengagetkanku. Mulai kusadari, mungkin hanya aku yang terbangun karena suara tersebut. Ini aneh. Rambut di tengkukku berdiri. Hawa di badan ini mendadak menjadi dingin sekali. Sayup-sayup terdengar suara anak kecil dari arah tangga tersebut. Tawanya datang bersamaan dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat ke lantai atas. Ke lantai 2 tempat di mana kami berada sekarang. Dua bocah ini muncul dari tangga besi tersebut. Jelas mereka berdua inilah yang membuat suara keributan itu. Mereka asik terbahak-bahak sambil menatap dengan mata melotot ke arahku. Saat itu aku menyadari jika kedua bocah ini bukanlah manusia. Bentuk rupa mereka begitu mengerikan. Keduanya berkulit legam seperti arang yang gosong. Mata mereka mencuat keluar berwarna merah. Bibir mereka berbentuk terbalik, sungguh tak lazim. Dan wajah kedua bocah ini layaknya seperti orang tua dengan sedikit rambut di kepalanya. Mendadak, jantungku langsung berdetak cukup cepat. Posisiku terduduk di atas kasur tanpa bisa bergerak. Mulut ini terkunci, suaraku tercekat. Air mataku perlahan mengalir keluar. Aku sangat ketakutan. Mungkin karena melihat keadaanku seperti itu, mereka tertawa semakin kencang. Ingin rasanya aku menepuk temanku yang ada di sampingku. Tapi entah kenapa, tanganku ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Mendadak,
Mereka ini menghentikan tawanya. Entah kenapa, mereka terlihat panik sambil melihat ke arah bawah tangga. Kemudian, kedua sosok ini tiba-tiba saja kabur ke arah sudut ruangan yang gelap. Mereka tampak ketakutan. Aku masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Aku coba untuk menggerakkan tubuh ini, tapi tidak berapa lama aku melihat ada sosok lain dari arah tangga yang sama. Napasku langsung berhenti sejenak dan aku melihat dia. Sosok wanita berpakaian hijau kusam dengan tubuh hanya sepinggang. Sosok itu melayang ringan di depan mataku. Aku juga yakin kalau sosok ini adalah sosok yang sama yang pernah dilihat oleh Dinda. Wanita itu sepertinya yang membuat kedua anak setan tadi lari ketakutan. Wajar saja penampilannya sangat mengerikan berkali-kali lipat dari mereka. Ia semakin mendekat ke tempatku berada. Kulihat di wajahnya, sosok itu tidak mempunyai mata, hidung, dan benar-benar menakutkan. Namun entah kenapa, walaupun sosok itu tidak mempunyai mulut, tapi aku masih bisa mendengar ada suara cekikikan tawa bersumber dari sosok itu. Jantungku langsung berdetak cukup kencang. Aku dipaksa untuk melihat sosok yang mengerikan itu. Entah kenapa, ingin rasanya aku memejamkan mata dan menggerakkan tubuh ini, tapi tidak bisa. Sosok itu terus melayang mendekat, hingga akhirnya berjarak 2 meter dari tempatku duduk. Saat itu, tubuhku bergetar hebat saat itu. Dan tiba-tiba sosok itu memutari di mana tempat aku dan teman-temanku sedang tidur. Namun entah kenapa, teman-temanku yang lain itu asik saja terlelap dengan tidurnya. Mereka tidak mendengar suara cekikikan tawa dari perempuan itu. Padahal jelas suara tawanya itu terdengar sangat mengerikan. Hingga beberapa lama sosok itu lalu berhadap-hadapan kembali denganku, memperlihatkan wajahnya yang rata, dan beberapa lama kedua tangannya itu bergerak dan mengarah ke arahku. Dari situ entah kenapa pandanganku langsung menjadi gelap dan aku langsung tidak sadarkan diri. Esok paginya aku dibangunkanku. Temanku kaget karena saat ia memegang tubuhku sangat panas. Saat itu aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami kepada teman-temanku. Kembali kepada Dinda. Aku saat mendengar cerita dari Wahyu benar-benar sangat ketakutan. Aku tidak menyangka kalau Rahman akan mengalami hal yang sama denganku. Aku tidak bisa membayangkan rasa ketakutan yang dialami oleh Rahman. Dan saat kutanya kepada Wahyu, ternyata Rahman sampai sekarang belum masuk kerja. Dia mengalami hal yang sama seperti yang aku alami. Semenjak kejadian itu, entah kenapa, aku selalu takut ketika masuk ke toilet wanita. Bayanganku selalu melihat sosok wanita berbaju hijau itu. Saat itu, aku meminta untuk berada di shift pagi saja. Namun tetap saja permintaanku ditolak. Hingga akhirnya, aku harus mengalami lagi di shift malam. Saat itu aku meminta si Wahyu temanku, kalau aku membersihkan toilet wanita, dia menemaniku. Ya minimal si Wahyu ini berdiri di depan pintu toilet saja. Di malam pertama aku shift malam, itu aku tidak mengalami sesuatu yang aneh. Begitu juga di malam kedua dan ketiga. Namun menginjak malam keempat, di situ aku harus mengalami sesuatu yang cukup menakutkan. Saat itu jam menunjukkan pukul setengah 10 malam. Seperti biasa, aku meminta Wahyu untuk menemaniku. Saat aku membersihkan toilet, tiba-tiba aku mendengar suara cekikikan tawa perempuan di bilik toilet. Saat itu aku anggap biasa saja. Mungkin itu pengunjung yang sedang menggunakan bilik toilet. Aku terus saja asik membersihkan toilet. Namun tak berapa lama, suaranya ini terdengar cukup menakutkan. Tawanya biasa, tapi lama-kelamaan si tawanya ini terdengar cukup menyeramkan. Aku langsung bergidik ngeri saat itu. Aku ingin cepat-cepat membersihkan pintu toilet itu. Sesekali aku memanggil nama si Wahyu, dan si Wahyu selalu menyahutku. Dan tak berapa lama aku berjalan mendekat ke arah si Wahyu.
Aku menceritakan apa yang aku dengar kepada si Wahyu. Si Wahyu coba menajamkan pendengarannya. Dia coba masuk ke toilet wanita itu. Dan benar saja, tawa sosok ini masih terus saja terdengar. Wahyu saat itu langsung menyuruhku untuk cepat-cepat menyelesaikan tugasku. Saat aku masuk kembali ke toilet dan hendak membersihkan tugasku yang tinggal sedikit, tiba-tiba pintu toilet ini tertutup dengan sendirinya. Wahyu yang mengintip dari pintu itu kaget karena pintu itu tidak ditarik oleh Wahyu. Aku sendiri langsung panik, bergegas aku berlari ke arah pintu. Dan saat itu tiba-tiba lampu di toilet ini mati. Saat itu aku langsung benar-benar panik. Aku berteriak-teriak sambil menggedor-gedor pintu. Wahyu, Wahyu, Wahyu tolong, Wahyu tolong. Dari luar, ku dengar Wahyu seperti berusaha untuk mendobrak pintu tersebut. Dalam keadaan takut dan panik, tiba-tiba aku mendengar pintu bilik toilet ini seperti terbuka. Jantungku seakan berhenti berdetak saat itu. Dan aku tidak mendengar suara langkah. Aku coba menoleh perlahan ke belakang. Saat itu, suasana benar-benar gelap. Namun aku sedikit masih bisa melihat ada sosok yang keluar dari toilet. Namun anehnya, aku tidak melihat sosok itu memiliki kaki. Dan pikiranku langsung menerawang ke sosok wanita berpakaian hijau yang tidak mempunyai tubuh bagian bawah. Aku langsung tambah panik saat itu. Aku gedor-gedor pintu. Dan sosok itu tiba-tiba tertawa. Aku langsung lari ke pojokan. Aku langsung berjongkok. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Sosok itu terus mendekat ke arahku. Aku langsung menangis. Kututupi kedua mataku dengan tanganku. Aku benar-benar sangat ketakutan saat itu. Dan tak berapa lama, ku dengar pintu toilet ini berhasil didobrak oleh teman-temanku. Dan anehnya, begitu pintu toilet ini terbuka, lampu di toilet pun langsung menyala. Saat itu aku sedikit merasakan tenang. Beberapa teman-temanku langsung menanyakan kondisiku. Namun saat itu aku belum bisa berbicara sama sekali. Hingga teman-temanku membawaku untuk meninggalkan toilet wanita itu. Di luar aku masih coba ditenangkan oleh teman-temanku. Mereka memberikan minum kepadaku. Namun tetap saja aku masih merasa sangat ketakutan. Dan tak berapa lama jam pulang pun datang. Saat itu aku langsung diantarkan pulang oleh teman-temanku karena mereka khawatir kalau aku pulang sendirian. Saat sampai di rumah melihat kondisiku seperti itu, bapakku langsung bertanya. Dan Wahyu yang saat itu mengantarkanku langsung menceritakan kejadian yang aku alami. Bapakku hanya menghela napas panjang. Malam itu aku beristirahat ditemani oleh ibuku karena aku sangat ketakutan. Entah kenapa, aku takut sosok wanita itu muncul kembali di mimpiku atau bahkan menggangguku saat aku tidur. Itu yang terlintas di kepalaku. Hingga esok pun tiba. Dan saat itu, bapakku menyarankan supaya aku berhenti kerja saja. Karena khawatir dengan kondisiku, apalagi sebentar lagi aku akan melaksanakan pernikahan. Aku pikir-pikir lagi, memang iya. Kalau aku terus bekerja di sana, aku akan terus dibayangi oleh sosok wanita tanpa tubuh bagian bawah itu. Jadi aku langsung memutuskan untuk resign hari itu juga. Teman-temanku sempat mempertanyakan, namun mereka mengerti dengan kondisiku seperti apa. Hingga akhirnya aku berhenti bekerja di sana. Namun tetap saja, pengalaman bekerja di sana itu benar-benar membekas di ingatanku. Apalagi ketika aku sempat bermain ke sana saat masuk ke toilet, aku masih merasakan kengerian di sana. Sosok wanita tanpa tubuh bagian bawah sering melintas di pikiranku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.